Kenapa namanya borak ya? Oke. Campuran buat bakso. Ya. Dari bukan Bekasi tapi Bakasi. Kumpul-kumpulin lah, jadilah borak Bakasi Open Road Adventure. Khusus diproduksi oleh Boys Toast untuk borak. Sekarang ini akan punya nomor ID yang tidak akan berganti. Berfungsi juga, gitu kan, bayar tol, bayar parkir dan macamnya. Sengaja kita bikin sedikit unik jadi sebagai identitas dan Selamat sore semua rekan-rekan pesepeda. Kita sekarang memiliki tamu yang luar biasa, penuh dengan inovasi di dalam memproduksi event sepeda. Perkenalkan dulu, nama saya Edi. Oke. Selamat siang, sore, selamat bertemu dengan kami. Saya Irman dari Borak, domisili di Bekasi kebetulan saat ini. Ya. Kalau saya Rinto, saya mungkin kalau yang daftar di Borak itu nanti datanya ke saya semua karena saya megang adminnya. Borak ini kan orang kan kalau terima borak tanpa ada penjelasannya langsung dibilang bakso ya. Campuran buat bakso. Ya. Itu kan dilarang ya. Iya. Nah ini kenapa namanya borak ya? Kenapa namanya borak ya? Oke. Ya itu filosofinya mungkin, ya bukan filosofi sebenarnya, ya berawal dari kita ngumpul iseng karena home base kita di sini, kita cari nama yang agak sedikit nyalanes sebenarnya, tapi itu sebenarnya punya historis bahwasanya borak itu kan kayaknya itu dari bukan Bekasi tapi Bakasi. Bakasi sendiri itu adalah nama awal Bekasi, gitu kan. Sejarahnya panjang gitu kan. Bakasi, terus kita ngobrol-ngobrol lagi apa nih gitu kan di tengah kondisi sekarang ya komedia gitu kan, 2 tahun ini orang mulai jenuh segala macamnya, jalan-jalan segala macamnya, terus kebetulan kita hobi bersepeda gitu kan, mungkin kita coba meng-create sesuatu hal yang baru gitu kan, kita kasih ke para penggembira untuk mendapatkan challenge-nya ya tadi. Makanya begitu kita kumpul-kumpulin lah, jadilah Borak Bakasi Open Road Adventure Challenge gitu kan. Nah di sini ada langsung best Bakasi Open Road Adventure Challenge. Jadi Bakasi itu Bekasi ya. Zaman Belanda dibilangnya Bekasi. Iya. Tapi orang bilang ada Bekesong. Bekesong. Dan lain sebagainya. Anak-anak milenial. Nah, sekarang udah dapet borak itu singkatannya ya, B-nya Bekasi, O-nya Open, R-nya Road, A-nya Adventure and Challenge. Jadi ini benar-benar merupakan sebuah tantangan made in Bekasi ya berarti. Ya, sebenarnya gini ya, tadi karena kita yang bikin ini adalah domisilinya Warga Sebut, tapi bukan berarti nanti setiap event kita ini pasti akan di Bekasi. Tidak menutup kemungkinan kita pun juga bekerja sama dengan teman-teman di daerah gitu kan. Ada beberapa agenda di 2022 ini yang akan kita tindak lanjuti lah gitu kan. Nah, buat pembuka ini ya kita home base kita perkenalkan dulu Di sini. Nah kira-kira berapa lama nih terbentuknya borak? Iya berapa lama kira-kira? Sebulan ya. Inspirasinya ya tadi gitu kan, banyak yang ya kita semua di sini kan hobi gobar sana kemari gitu kan. Nah, kita coba untuk meningkatkan lagi dalam artian gini gitu kan. Oke, banyak yang di 2 tahun ini yang goeser baru yang sudah mulai goeser pandemik yang leveling up-nya sudah naik dari mulai yang tadinya cuma di kompleks segala macamnya sudah mulai agak berani jauh gitu kan segala macam. Dapat izin dari istri. Dapat izin harus itu kan. Oke, terus. Nah
dari situ kan memang ada beberapa event juga gitu kan yang memang sudah punya pride sendiri kan, kayak Audax, GNFY gitu kan, atau event-eventnya GXID. Nah itu semua dari luar negeri tuh? Ya itu yang Audax, GNFY itu luar negeri? Nah itu kita berpikirnya di situ gitu kan, jadi kita coba yuk bikin aja kita gitu kan, tapi konsepnya seperti apa ya, test case kita ini di event pertama kita gitu kan, kita serahkan semuanya ke calon peserta, tapi finishnya di sini. Jadi kami tidak membatasi kreativitas peserta juga gitu kan, saya mau ke arah mana. Ya tadi kalaupun ide lahirnya dari mana, dari Audax, GNFY itu ada, GXID ada semuanya, cuma kita pengen sesuatu hal yang baru gitu kan. Oke. Nah ide awalnya dari sana gitu kan, dengan beberapa teman, gue kesini tadi ajak dong, gue sini ajak segala macamnya, jangan terlalu nyiksa dong segala macamnya gini-gini. Oke, kita coba create segala macamnya, ya ngumpul-ngumpul di sini jadilah gitu. Jadilah Borak. Nah jadi Borak ini tercipta dari sebuah inspirasi event-event olahraga lainnya. Ya, kebetulan di Bekasi ini ya kita terciptakan. Ya. Nah kebetulan kan zaman sekarang kan independent ride. Betul. Jadi kita bilang indie ride. Jadi nggak perlu lagi bikin stop-stopan di mana, ataupun stopnya itu juga menggunakan barcode Ya, itu. Jadi lebih orang sudah menerima. Dulu kan event kan harus dikawal di ini. Tapping barcode. Iya, jadi misalnya ada evakuasi dan lain sebagainya. Tapi sekarang sudah rumlah, tanpa evakuasi bisa jalan. Nah, bedanya Borak dengan yang tadi dibilang Audax, GNFY apa tuh bedanya? Bedanya Borak untuk event pertama kita ini adalah peserta mengapresiasikan keinginannya untuk challenge yang dia pilih. Borak itu menyediakan aturannya seperti apa? Aturannya kita cuma dari sisi jarak, challenge, sama COT, sama tempat finish. Nah, jarak itu kan kilometer ya. Kilometer. Nah, challenge itu IG kali, IG. Ya. Elevasinya. Jadi jaraknya harus ditentukan oleh Borak. Terus juga ketinggian. Nah, itu ketinggian oleh Borak juga. Terus cut off time-nya. Jadi boleh sebebas mungkin, tapi ada waktu yang harus ditentukan untuk balik lagi. Jadi bedanya Borak dengan event-event lain, ini super kreatif. Si sepeda itu harus super kreatif. Walaupun dibilang pemula, udah harus pengalaman. Karena dia harus menghitung jarak dan elevasi tingginya, dan juga harus finishnya di Kopi RT. Jadi di Bekasi. Nah itu benar-benar sebelum jalan udah ditugas. Betul kan? Sebelum jalan udah ditugas dulu kan. Ini apa boleh nyontek kan tuh? Ya spiritnya, kalau kita bicara masalah spiritnya Borak sendiri kan, tadi paling utamanya itu adalah tujuannya itu kan kita bersilaturahmi pada akhirnya gitu kan. Ya, jadi kalaupun nanti misalkan teman-teman di komunitas atau di luar ketemu dengan sesama peserta, ya itu silakan aja. Kita nyontek gitu maksudnya, gua yang ini nih, aku juga ikutan. Boleh, silakan saja. Oke. Jadi teman-teman yang mau ikut Borak itu harus kreatif. Kreatif ini ya mudah saja. Nah, teman-teman harus mengenal namanya petunjuk jalan. Kalau dulu kan dengan peta. Nah, sekarang sudah modern. Nah, bisa teman-teman mendownload aplikasi yang gratis juga untuk membuat peta yang sudah ada. Yaitu mudah saja kan, di Strava juga bisa. Nah, atau mencari IG yang tinggi. Contohnya gimana dong? Contohnya misalnya kalau ikut berapa kategori? Ada 2, satu hobis itu dengan challenge-nya itu 100 km, jarak EG-nya minimum 800, cut off time-nya maksimum 12 jam. Adventurer jaraknya 200 km, minimum EG-nya 1.500, minimum cut off time-nya 14 jam. Kalau teman-teman ikut, dia mau buat konsultasi nih misalnya nih, saya mau ke siapa nih diterimanya, misalnya Borak apa ada master of konsultasinya, misalnya orang mau nanya dong, oke. Kadang-kadang orang pesepeda kan orang awam, kalau lihat orang taunya kilometer. Ya, tapi orang yang sudah tahu sepeda, IG juga menentukan dari kekuatan. Jadi kan
kadang-kadang orang atau IG 1000, yang mana 1000 ya? Apa gue mesti naik gedung? Misalnya, Iya, ya. betul. Terus kilometer gampang gitu, ya kilometer bisa pakai Google Map. Google Map. Tapi kalau IG tuh nggak bisa, ya. Iya, Agak betul. jauh ya. Nah itu gimana tuh kalau teman-teman yang perlu konsultasi? Kita kan ada akun sosial media ya, ada di IG-nya borak_GYOE sama di Facebook lah ya kita bikin juga. Nah di situ kita harapkan juga ya tadi kalau ada beberapa rekan-rekan juga yang sudah mulai bertanya, ini kira-kira kemana segala macam. Jadi komunikasinya hidup. Kalaupun memang yang teman-teman yang di area Bekasi ini datang, silahkan datang ke Kopiarka ataupun ke Fitrak di sini nanti ya akan kita bantu lah. Ya termasuk ya karena khususnya buat teman-teman yang hobi sini yang beberapa yang belum paham menggunakan aplikasi Strava, caranya gimana ya kita bantu. Sebisa mungkin kita rangkul memang karena balik lagi bahwa di sini nggak cuma hanya kreatif menentukan rute, tapi semua sepeda diterima sama kita. Jadi dari genre-genre sepeda yang ada, mereka selalu bertanya, ada yang DM, ada yang segala macam itu nanyanya, ini masih boleh nggak? Saya pakai ini boleh nggak? Yang jelas itu masih boleh kecuali e-bike. Sementara ini tidak boleh. Tapi udah jelas kalau dikasih tahu kan? Sudah jelas. Bahkan bocoran-bocorannya itu pun kita udah kasih tahu dari awal, seperti elevasi, setiap flyover kita survei juga, ketinggiannya berapa, Kramat Jati 57, Sumarekon Bekasi 37. Nah itu buat bayangan dari teman-teman aja nanti yang beberapa titik yang ada di dataran tinggi itu kita kasih bocorannya. Mungkin kalau selama ini ada yang goes pernah diskusi ketemu, saya Sentul itu bisa sampai 800. Bukan ketinggiannya, ini MDPL yang kita kasih tahu adalah ketinggian MDPL dari Google Earth bahwa si Sentul itu ketinggiannya tidak sampai 800, cuma 600 sekian. Nah 800 itu karena perjalanan pulang perginya, naik turunnya. Bocoran-bocoran itu tetap kita kasih, cuma memang dari panitia itu tidak bisa memberikan saklek ini loh, rutenya seperti ini, enggak. Makanya kita buka di sosial media, monggo yang mau share silakan, yang mau goes bareng pun walaupun ini unsupport gitu ya, istilahnya jalan sendiri, bukan jalan sendiri secara fisiknya enggak, tapi kalau mau bareng pun silakan, nggak ada masalah. Itu kebetulan juga kita sudah informasikan ke beberapa rekan. Jadi Borak itu kan salah satu spiritnya Borak juga adalah mind and muscle, pikiran dan otot gitu kan. Bisa tetap, tapi karena kita sudah tadi kita ada jaga dengan jarak EG, COT dan finish, artinya teman-teman yang mau dari Surabaya silakan datang ke sini mau menikmati. Maksudnya orang Surabaya boleh ikut, tapi dia harus datang ke sini, ke Bekasi. Bukannya dia bisa adakan di Surabaya, di Malang. Ya. Satu contohnya adalah gini, Apa ini nggak bisa gitu? Jadi nggak bisa lah. Kalau ada yang di Bandung nggak bisa. Bisa. Jadi gini, satu contohnya adalah satu peserta itu berangkat dari Kuningan, itu sudah daftar dan dia sudah memperhitungkan itu lebih dari 200 kilo. EG-nya mungkin juga pasti dapat. Jadi di hari hanya itu salah satu peserta ini akan berangkat dari Kuningan jam 5 pagi sesuai ketentuan kita juga, dan memprediksi kira-kira sekitar maghrib atau sekitar jam 5 dengan dia pilih adventure itu udah sampai di sini. Nah, Bandung, makanya kenapa di peta itu kita sebutkan, bahkan ada beberapa video kita sebutkan Purwakarta, Bandung, wilayah Jawa Barat yang memungkinkan untuk ngambil challenge adventure 200 kilo. Jadi harus finishnya di Kopiarte. Ini tuh bisa dibilang semi virtual gitu kan, bisa dibilang semi virtual karena kita ada menentukan tempat titik finish di sini gitu kan. Gitu. Untuk saat ini itu Om gitu kan. Jadi kalau ya kayak kemarin kita diskusi lah gitu kan dengan teman-teman dari luar Jawa Barat. Ya kalaupun teman-teman mau sambil touring jauh silahkan gitu kan. Nah, pas ambil terakhirnya mungkin ambil 200 ya pas di tanggal Borak melakukan event ya silahkan bisa gitu. Ya,
Tapi jelas bahwa semuanya harus finishnya di OPRT. Nah di sini. Iya. Nah gunanya apa finish di sini supaya bisa bersilaturahmi. Jadi saling mengenal ya. Biasanya kan orang udah finish ya finish, lalu yang virtual. Kalau sini dinaungi lah ya. Terus dapat apa ya, makan apa gratis gitu. Kalau makan minum mungkin ada lah snack minuman kita sediakan. Yang jelas memang kita mengarahkan tidak berkerumun dan ada beberapa peserta juga rupanya yang mungkin sering ikut juga. Jadi terpaksa kadang-kadang mereka harus menunggu sampai pengumuman ini, pengumuman itu, jadi udah selesai atau mereka under COT terpaksa harus menunggu gitu. Salah satu syaratnya itu kita nggak mau juga seperti itu. Jadi kalau mereka sudah selesai under COT maupun sesuai laporan, data sudah kita terima, udah dipersilakan mau nunggu di sini teman-teman yang lain atau mau pulang silakan karena pengundiannya baru next day. Oke. Deh Om, saya tanya kenapa pakai baju planet ya Om? Ya tadi berkaitan dengan Borak itu lahir di mana sih? Di Bekasi, dan beberapa tahun ini kan orang identik Bekasi, planet Bekasi, jadi kita coba untuk ngangkat itu juga gitu kan. Oke deh gitu kan, akhirnya setelah bicara-bicara ngobrol buat event ini karena tadi dari manapun silahkan datang ke planet Bekasi. There are many road to planet Bekasi gitu kan, akhirnya ya tadi. Dan kebetulan juga finishnya di Galaxy. Di Galaxy. Minimal mungkin punya handphone dan menginstal aplikasi Strava karena kita di sini menggunakan Strava buat pembuktiannya gitu. Oke. Minimal. Nah kalau Stravanya mati, kan banyak tuh orang-orang Strava mati. Mainnya masalah. Main muscle lagi, balik lagi tadi Om. Main muscle, jadi ya kita juga mengharapkan menjadi seorang racer yang cerdas, ya bukan hanya sekedar ngandelin otot gitu kan. Matinya kenapa ya tadi kan pasti kita akan lihat gitu kan well preparationnya seperti apa gitu kan, ya kayak teman gitu. Om kira-kira kalau perjalanan 100 kilo 12 jam itu mesti bawa power bank nggak? Terus kalau kita mampir misalkan kemana, ya tadi kalian mampir ke suatu kampung, handphone baterainya udah tinggal habis, bagaimana kalian bersosialisasi dengan orang-orang yang di kampung tersebut buat ikut nge-charger deh gitu kan, gitu. Silakan. Nah, kemarin juga memang ada gitu kan, kalau yang error segala macam kan tadi diharapkan ini ya tadi teman-teman ini walaupun sifatnya unsupported, tapi kita juga ada tagar kita just care and help. Artinya apa gitu kan, kalaupun si orang ini ternyata ngambil jaraknya yang sama gitu kan dengan si B gitu kan, si A dengan si B ini sama, tapi yang si B ini tadi mati atau trouble, dan ada misalkan dari si orang ini tuh bilang puasa enggak kok Mas, memang dia bareng terus sama saya kok dari awal segala macamnya, ada saksi, itu bisa kita pertimbangkan, dan kita pun secara di Strava di aplikasi pun akan kita tracking lah gitu kan, oh bener nih gitu kan gitu. Paling jadi dari kita itu nanti akan kita bikin Strava Club, dimana nanti hasil laporan itu malamnya akan langsung kita screening semua, kita verifikasi rute maupun jarak, terus kecepatan juga. Dari situ nanti baru kita kita pilih-pilih. Jadi yang masuk ke layak untuk dalam pengundian appreciation atau undian yang utamanya seperti apa. Nah, terus bahwa di sini juga kan bukan race gitu ya Om. Jadi bukan balapan, walaupun memang COT-nya kita tetapkan. Jadi balik lagi ke masing-masing individunya untuk menentukan berapa sih saya layak ambil kategori yang mana, ke arah mana, kecepatannya berapa, tapi COT-nya kita 250.000. Nah itu menurut Om gimana 250.000? Menurut saya gitu kan, kemarin sebelum kita memutuskan untuk apakah terlalu
murah gitu kan, segala macam. Bagi saya sendiri gitu kan, selaku penghobi olahraga ya kompetisi segala macam, ini sudah luar biasa lah. Dengan kita bayar 250.000 dapatnya lebih. Pertama ini baju yang pakai ya. Iya. Wah keren nih bajunya ya. Dari jauh udah kelihatan nih. Berdiri dong, berdiri ya, berdiri. Ini memang khusus diproduksi oleh organisasi untuk Bora gitu kan. Baju ini salah satunya baju terus kita juga si peserta akan mendapatkan lifetime ID. Jadi setelah yang daftar ini akan punya nomor ID yang tidak akan berganti. Ini mockupnya ya. Ini mockupnya. Ini mockupnya ya. Di situ. Gitu. Ini kartunya udah kita siapin nih, tinggal kita cetak ulang sesuai dengan nama dan ID-nya. Ya, jadi teman-teman yang mendapat sekarang, kalaupun nanti Borak ada event lagi itu cuma tinggal masukin nomor ID aja. Wah hebat tuh. Ya, dan ini juga perlu kan bayar tol, bayar parkir segala macam ya. Oh bisa. Iya, Karena ini dari ini kita dari salah satu bank yang kita ambil gitu kan. ini reflektor. Ini back reflektor gitu kan. Ya, ini luar biasa ya bagi saya karena ini sengaja kita bikin sedikit unik, tidak seperti yang udah. Ini bisa di saddle ataupun nanti di tas. Ini juga bisa jadi sebagai identitas dan ya salah satu alat keselamatan berkendara juga. Reflektor itu kita mungkin di akhir bulan kita akan mulai invite bikin grup sosial media WhatsApp, entah WhatsApp atau Telegram, dan H-7 paling cepatnya itu kita akan melakukan Zoom ini dengan technical meeting dengan peserta semua. Nah kalau peserta di jalan ada masalah gimana? Nah, tadi kita kan ini unsupported gitu kan. Dari sisi panitia tuh nggak ada yang jalan dari mana. Tapi masa sih dari sekian banyak peserta ada yang jalannya sendirian, terus ada yang masalah yang trouble tadi. Pertama, use your mind gitu kan. Lu punya handphone segala macam, kontak ya atau segala macamnya. Ataupun kalaupun ada teman-teman yang lagi jalan, just care and help. Oh itu boleh tuh, menolong boleh. Orang boleh Just care and help. asal jangan digendong aja. Oh. Makanya di sini ada gambarnya. Oh iya. Digendong di motor. Artinya kalaupun memang sudah digendong ataupun digendong segala macam, you fail. Nah startnya nanti dikasih tahu jam 5 ya? Jam 5. Semua sama. Nah kalau mau jam 6 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jam 5. Tapi finishnya tetap jam waktunya sudah tentuin. Ya maksudnya jam 6 pun dihitung secara apa, jam 5 itu start umum apa? Nanti dihitung. Jam 5 itu start umum sampai dengan waktu kalau buat hobis itu kan 12 jam 5 sore. Jadi kalaupun ada hobis yang startnya baru jam 6 ataupun jam 7, tentu dihitungnya jam 5 ya? Jam 5. Itu, buat itu waktu start dia punya COTM nggak? Oke. Waktunya kita kan itu. Jam 5 start jalan. Oh ya udah, itu jalan. Oh start tetap jalan seperti itu. Oke. Jadi sangat animonya kalau saya lihat ya ini kan pertama nih. Pertama ya kan. Pertama dari event juga kan? Iya. Kan event-event di Indonesia ini yang pertama ya? Yang silakan memilih. Yang Jakarta. Ya. Jakarta punya Made in Oh, ya. Indonesia Ya. kan? Made in Bekasi lah gitu Ya. kan. Jadi ini yang pertama kali kan Made in Bekasi. Jadi bener-bener kalau saya lihat ya secara mata saya, kenapa saya senang di sini, kalian ini udah di-prepare banget. Dan prepare banget, udah ada ceritanya nih. Kedepannya kelihatannya udah siap ini event. Jadi ibaratnya ini akan berlanjut dan berlanjut lagi. Dan mungkin dari Bora kan Bekasi, nanti mungkin Serpong jadi Sorak. Iya, Surabaya jadi Sorak juga. Ya tergantung. Semarang jadi Sorak juga. Sorak Coba juga. diganti juga ya. Iya. Jadi event-event yang seperti inilah
banyak membangkitkan animo dari masyarakat. Ya. Ya, bersepeda. Jadi bersepeda itu nggak mati. Nah seharusnya kan pihak-pihak dari pembuat sepeda itu membantu untuk mensponsori. Karena ini kan kehidupan, siklus kehidupan. Ya. Kalau sepeda ini nggak ada event, ya sepeda ini lama orang naik sepeda mau ngapain gitu ya. Ibaratnya orang muter-muter ya udah gitu-gitu aja. Tapi kan kalau ada akreditasasi yang diberikan, itu membuat mereka terpacu untuk melakukan lebih terus dan terus ya. Jadi buat olahraga itu juga ada ceritanya, ada kehidupannya. Emang beda diantaranya kalau orang ikut event sama orang yang ikut event, tapi sama. Misalnya 200 kilo, tapi bukan event. Itu kalau event tuh lebih menantang. Ya. Jadi ada satu mental yang berbeda. Betul. Iya, kalau yang biasa aja jalan. Ya sama, semua sama. Tapi kalau event tuh kayaknya lebih berpacu ya, berpacu dan berjalan. Ya, apalagi event-eventnya ini kan perlu juga dukungan dari kita semua untuk membuat maju event ini. Jadi nggak hanya Borak sendiri, tapi rekan-rekan, teman-teman yang mengikut, itu yang akan mendukung kemajuan yang terus menerus. Karena ini kan made in Indonesia, tapi dibuatnya di Bekasi. Ya kayak Apple made in China. Betul. Ya, tapi dibilangnya kan Cupertino, gitu. Betul. Jadi Amerika, ya kan? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi kepada teman-teman yang ingin mengikuti, buruan nih, tempatnya masih ada apa udah mau habis? Masih ada slotnya. Jadi kalau bisa memang segera. Ya. Jadi ini benar-benar challenge sekali. Jadi teman-teman yang bisa membuat satu cerita, ya ini challenge-nya beda dengan event lain sekali lagi bahwa ini kita menentukan rute kita sendiri. Kan kadang-kadang kita males ikutin rute, aduh capek lah. Nah pilih dah lu yang mau yang mana. Nah di sini kita pilih kilometernya dan mulai kita jalanin IG-nya. Tapi kalau teman-teman yang mau coba bisa di Komoot. Bisa. Komoot itu gratis, KOOMOT, yaitu bisa klik-klik sendiri. Dan di situ juga ada panduannya. Nah bisa lihat bagaimana IG itu realitas gitu. Jadi bukannya nggak realitas. Nah setelah itu teman-teman bisa ke GPX Viewer, kan gratis. Yeah. GPX Viewer ya. Yeah. GPX Viewer itu gratis, jadi teman-teman itu habis itu save untuk KML atau GPX. Nah itu bisa digunakan di handphone. Gitu. Jadi itu yang membantu teman-teman untuk buat pergian selama ini. Jadi ini banyak tugas baru dalam event baru di tahun yang baru. Yeah. Nah ini 2022 Dengan ya. konsep Jadi yang baru. dengan konsep yang baru, semuanya baru. Ini nih yang di meja, aduh gitu kan. Om Edi bentar nih, boleh minum dulu kan nih? Oh Iya, minum dulu. Kebetulan dari Kopi Hati nih nyiapin kopi. Ini teaser-teasernya kemarin udah kita launching untuk adventurer, price-nya seperti apa, untuk hobi seperti apa. Jadi balik lagi bukan race ya, bukan yang pertama datang ke sini terus langsung dapat hadiahnya, enggak. Dari saya jangan sampai ketinggalan berita dari Borak, pantau terus IG-nya Borak karena di situ banyak informasi yang akan disampaikan dan juga banyak misteri-misteri yang akan kalian dapatkan. Jadi yang belum daftar, buruan daftar, slotnya masih ada, jangan sampai nyesel. Ya. Jadi yang belum daftar, yang sudah daftar mohon bersabar. Yang jelas ini sudah lihat, strategi sudah kita siapkan juga. Tunggu hari hanya nanti kita akan bagi. Habis itu ya siapkan lagi mental, siapkan sepedanya, terus siapkan fisiknya untuk nanti kita ketemu semua di sini di Kopi Hati Galaxy. Terima kasih. Ya oke, bye bye.